Bab 2861, Reuni dengan Murong Bing Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, apakah kamu mengancamku? Jivan tampak tidak percaya. Sebagai arahat dari Sekte Bahagia, ini adalah pertama kalinya dia diancam. Yah, kamu bisa menganggapnya sebagai ancaman jika kamu mau. Sebagai pemimpin Sekte-Sekte Bahagia di masa depan, Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan Anda. Anda mungkin akan terbunuh dan membawa masalah ke Sekte Bahagia, kata Duan Lingtian dengan percaya diri. Ekspresi Lian memburuk begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia mengejek saat dia melihat Duan Lingtian dengan dingin dan berkata, Tuan Duan, apakah Anda mengatakan bahwa jika Vaner menyinggung Anda tidak hanya akan menyerangnya, tetapi Anda juga akan menyerang Sekte Bahagia? Sekte Bahagia harus bertanggung jawab juga karena mereka telah memilihnya sebagai pemimpin sekte berikutnya, kata Duan Lingtian, tampaknya tidak takut. Lian menatap Duan Lingtian dengan saksama, mencoba membaca ekspresi dan gerakan Duan Lingtian. Dia siap untuk membunuh Duan Lingtian jika Duan Lingtian menunjukkan sedikit kebohongan. Namun, Duan Lingtian tetap tenang dan percaya diri. Oleh karena itu, Lian tidak menyerang Duan Lingtian meskipun dia tidak 100% percaya Duan Lingtian berasal dari daerah pusat. Bagaimanapun, lebih baik berhati-hati. Lagi pula, jika Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan membawa bencana bagi Sekte Bahagia jika dia membunuh Duan Lingtian. Karena itu hanya konflik kecil, lebih baik baginya untuk mengabaikan masalah ini. Pada akhirnya, dia hanya mengejek dan menatap Duan Lingtian dengan tajam sebelum dia berkata, Vaner, ayo pergi. Kemudian, Lian pergi bersama Jivan dan yang lainnya dari Sekte Bahagia. Grandmaster, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Jivan bertanya, jelas frustrasi. Tidak, Lian menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya padanya. Namun, kecuali kita yakin dia berbohong, tidak perlu mengambil risiko. Saya akan mengirim jimat celestial komunikasi kembali ke sekte dan meminta pemimpin sekte untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Saya akan mencari di seluruh Wastelen untuk mencari tahu segala sesuatu tentang dia jika itu yang diperlukan. Jika dia benar-benar dari klan Duan dari Langit Merah di area tengah, maka aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, jika aku tahu dia berbohong, aku pasti akan membunuhnya. Lian berkata dengan nada membunuh, jelas sangat marah dengan tindakan Duan Lingtian yang mengancam Jivan. Mata Jivan bersinar dengan niat membunuh saat dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dari jauh. Saya harap Anda tidak berbohong, Duan Lingtian. Jika tidak, setelah kami menemukan kebenarannya, Anda akan mati. Setelah orang-orang dari Sekte Blissful pergi, orang-orang dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri dan Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba mengalihkan perhatian mereka kembali ke Duan Lingtian. Mereka masih terkejut bahwa Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa. Tuan Duan, maafkan kami karena tidak mengetahui identitas Anda. Cai Kongyu dan Jian Qiuluo, masing-masing pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri dan Sekte Seribu Laba-Laba, bahkan lebih sopan terhadap Duan Lingtian sekarang. Tidak seperti Lian dan Jivan, mereka tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Lagi pula, Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh dan juga merupakan surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh meskipun dia belum mencapai usia 100 tahun. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Orang seperti dia pasti langka bahkan di area tengah wilayah surga selatan. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya padanya? Pada saat ini, mata Cai Kongyu tiba-tiba menyala ketika dia melihat sesuatu di kejauhan. Tuan Duan, Senior Hesan, pemimpin Sekte Jian, saya melihat beberapa kenalan saya akan pergi untuk menyambut mereka. Pamitan, dia segera pamit dan pergi bersama murid-muridnya. Kemudian, salah satu alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba berkata, pemimpin sekte, orang-orang dari Sekte Pengembara Surgawi Pengasih ada di sini. Sekelompok 10 orang, terdiri dari wanita, baru saja tiba di Alchemy Square. Pemimpinnya adalah seorang wanita cantik. Berdiri di belakangnya adalah 3 wanita tua, 2 wanita parubaya, 3 wanita muda, dan seorang gadis muda. Gadis muda yang mengenakan jubah hijau mulai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu begitu mereka tiba. Pada saat ini, Huaner tiba-tiba bertanya, Saudara Lingtian, bukankah itu gadis yang saya temui sebelumnya?
Ya, gadis berpakaian hijau itu tidak lain adalah Liu Luo, seorang murid dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Sebelumnya, dia telah mengunjungi kediaman sementara Sekte Surgawi Taiyi di kota Alkimia untuk memastikan bahwa Huaner memang lebih cantik dari Murongbing, kakak perempuannya. Sementara itu, He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, Si Tuming, dan Yang Chong telah melihat Liu Luo juga. Ini nona muda, Yang Chong tersenyum masam. Pada saat ini, Duan Lingtian menatap wanita muda yang berdiri di sebelah Liu Luo. Wanita muda itu sepertinya asyik mengobrol dengan Liu Luo. Wanita itu mengenakan jubah ungu sederhana. Alisnya melengkung sempurna, dan kulitnya bercahaya dan tidak bercacat. Dia memiliki pinggang tawon juga. Dia mengenakan kerudung tembus pandang untuk menutupi bagian bawah wajahnya, tetapi matanya yang cerah dan udaranya yang elegan cukup untuk membuat sekelilingnya pucat dibandingkan. Kerudung tembus pandang di wajahnya yang nyaris tidak menyembunyikan penampilannya membuat para pria berkeinginan untuk melepasnya. Dia sangat menawan dan cantik bahkan dengan kerudung, orang hanya bisa membayangkan betapa cantiknya dia jika dia melepas kerudungnya. Ini dia, hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian langsung mengenali Murongbing, seorang murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dan wanita yang pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Dia berpakaian persis sama seperti ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Sementara itu, Murongbing yang sedang berbicara dengan Liu Luo merasakan tatapan Duan Lingtian padanya. Dia berbalik untuk menatapnya, dan mata mereka bertemu. Sensasi kesemutan yang mirip dengan sengatan listrik mengalir di sekujur tubuhnya. Dia tanpa sadar menghentikan langkahnya. Kakak senior ketiga, Liu Luo tahu ada yang tidak beres ketika dia menemukan Murongbing tiba-tiba berhenti bergerak. Dia mengikuti arah tatapan Murongbing dan menemukan Duan Lingtian dan Murongbing saling menatap. Itulah mengapa dia terganggu. Itu semua karena wanita penggoda ini. Liu Luo berpikir dalam hati. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia berpendapat bahwa Duan Lingtian tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan, dan telah gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pria. Tidak butuh waktu lama sebelum pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, yang memimpin, menemukan Murongbing dan Liu Luo telah berhenti bergerak. Dia memandang mereka dan bertanya dengan bingung, Binger, Liu Luo, kenapa kamu tidak? Dia terdiam saat melihat ekspresi di wajah Murongbing. Dia pernah melihat ekspresi ini sebelumnya di wajah saudara kembarnya, yang juga ibu dari Murongbing. Kakaknya akan memiliki ekspresi ini setiap kali dia memikirkan pria yang dia cintai. Dia mengikuti arah tatapan Murongbing dan melihat Duan Lingtian. Itu dia, ekspresi pemimpin sekte dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih berubah secara drastis begitu dia melihat Duan Lingtian. Dia tidak berharap melihat pria itu dari potret yang dia lihat sebelumnya. Dia telah mengirim seorang penatua untuk membunuh pria ini sebelumnya karena mencemarkan keponakan tercintanya. Penatua yang telah kembali ke sekte setelah gagal dalam misinya telah menunjukkan padanya potret pria itu dan memberitahunya bahwa namanya adalah Duan Lingtian. Tidak heran saya menemukan nama Duan Lingtian akrab. Dialah yang mengambil keperawanan Binger. Jadi dia adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi. Dia sudah mendengar tentang Duan Lingtian, dan sekarang dia telah melihat orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi bersamanya. Bab 2862, Namong Xiu, pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung ketika pemimpin sekte dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih sedang melihat Duan Lingtian, matanya bersinar dengan niat membunuh. Tidak, Zhou Suqiu berseru dalam hati, dan wajahnya memucat. Jelas baginya bahwa pemimpin sekte dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih telah mendeteksi sesuatu yang salah melalui ekspresi Murongbing ketika dia melihat Duan Lingtian. Selain itu, pemimpin sekte dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih pasti telah mendengar tentang dia dari tetua yang dia kirim untuk membunuhnya. Mungkin, ketika pemimpin sekte mendengar kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi dipanggil Duan Lingtian, dia tidak membuat koneksi bahwa itu adalah pria yang sama yang telah mengambil keperawanan Murongbing. Namun, sekarang pemimpin sekte telah melihat ekspresi Murongbing saat dia menatap Duan Lingtian, tidak diragukan lagi pemimpin sekte telah membuat koneksi dengan kecerdasannya. Khawatir bahwa pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih akan membunuh Duan Lingtian dengan kecepatan kilat, Zhou Suqiu dengan cepat memanggil melalui transmisi suara, Bibi Junior Namong. Lagi pula, dia tahu jika Namong Xiu,
pemimpin sekte dari sekte pengelana surgawi yang pengasih, bergerak untuk membunuh Duan Lingtian. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh He San, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi sejak Namong Siu. Seorang duke surgawi 9 istana. Meskipun Namong Siu sedikit lebih lemah dari Lian, leluhur tua dari sekte bahagia, yang juga merupakan duke surgawi 9 istana, dia masih lebih kuat dari He San. Tuan Zhou Suqiyu dan Tuan Murongbing, Wang dan Feng, memiliki hubungan yang baik dan akan menyebut satu sama lain sebagai saudara perempuan. Mereka telah berkeliaran di dunia luar di tahun-tahun awal mereka bersama. Karena alasan ini, Zhou Suqiyu memanggil Namong Siu sebagai bibi junior. Karena Wang dan Feng sedikit lebih tua dari Namong Siu, Murongbing akan memanggil Wang dan Feng sebagai bibi junior juga. Namong Siu berhasil dialihkan perhatiannya oleh transmisi suara Zhou Suqiyu. Ketika dia melihat Zhou Suqiyu, niat membunuh yang muncul di matanya telah menghilang. Dia tersenyum dan berkata, "Suqiyu kecil, kamu juga di sini." Bibi junior Namong, aku berasumsi kau sadar bahwa Master Duan dari sekte surgawi Taiyi adalah B. Binger, M.N. Zhou Suqiyu bertanya ragu-ragu melalui transmisi suara. Kamu juga mengetahui masalah Binger. Namong Siu menyipitkan matanya yang berkedip dengan niat membunuh lagi dan dengan belak-belakan berkata, kamu benar. Tidak masalah jika dia anggota dari sekte surgawi Taiyi. Aku akan membunuhnya hari ini. Setelah memperhatikan ini, Zhou Suqiyu buru-buru berkata melalui transmisi suara, Bibi muda Namong, jika Anda tidak ingin bencana menimpa sekte wisatawan surgawi yang pengasih, lebih baik tinggalkan dia sendiri. Maksud kamu apa? Namong Siu memandang Zhou Suqiyu dengan cemas. Suqiyu kecil, apakah kamu mencoba menakuti bibi juniormu untuk melindunginya? Bibi junior Namong, aku mungkin berbohong padamu, tapi kakak perempuanku pasti tidak akan berbohong padamu. Anda dapat memverifikasi kata-kata saya dengannya nanti. Anda bahkan dapat memverifikasinya dengan orang-orang dari sekte surgawi naga bela diri. Zhou Suqiyu tersenyum masam. Kakak perempuan Zhou Suqiyu adalah Jian Qiuluo, pemimpin sekte seribu laba-laba sekte surgawi. Kemudian, Zhou Suqiyu dengan cepat menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dengan orang-orang dari sekte bahagia dan latar belakang Duan Lingtian. Lian benar-benar menahan diri. Niat membunuh di mata Namong Siu menghilang dan digantikan dengan sedikit ketakutan setelah dia mendengar kata-kata Zhou Suqiyu. Dia tahu karakter Lian dengan sangat baik. Kecuali dia benar-benar percaya ada kemungkinan besar Duan Lingtian berasal dari klan yang kuat di daerah pusat, Lian pasti tidak akan menahan diri. Ketika dia sedikit tenang, dia bertanya melalui transmisi suara lagi, bagaimana dia membuktikan identitas dan latar belakangnya. Dia tidak melakukan hal seperti itu, jawab Zhou Suqiyu. Namong Siu mengerutkan kening. Dia tidak punya bukti untuk membuktikan identitasnya. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Lian, dia pasti tidak akan menahan diri kecuali dia disajikan dengan bukti yang tak terbantahkan. Faktanya, dia tidak perlu menunjukkan bukti untuk membuktikan identitasnya. Lagi pula, tidak mungkin orang seperti dia yang sangat ahli dalam alkimia dan juga memiliki basis kultivasi yang tinggi berasal dari latar belakang biasa, jawab Zhou Suqiyu. Basis kultivasi yang tinggi. Saya mendengar tentang keahliannya dalam alkimia. Dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh meskipun dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Itu akan cukup luar biasa bahkan jika dia hanya seorang surgawi emas yang menyeluruh, kata Namong Siu. Sebelumnya, dia mengungkapkan basis kultivasinya kepada kami. Selain sebagai alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh, dia juga seorang surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh. Zhou Suqiyu menjawab, surga yang mendalam, surgawi tertinggi. Namong Siu melebarkan matanya karena terkejut. Dia mencoba memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian. Bibi junior, dia memiliki cara untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Kami hanya dapat mengkonfirmasi basis kultivasinya karena dia sengaja membiarkan kami merasakan aura jiwanya. Zhou Suqiyu dengan cepat berkata seolah-olah dia sudah tahu sebelumnya bahwa Namong Siu akan mencoba menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian. Sementara Zhou Suqiyu sedang berbicara dengan Namong Siu melalui transmisi suara, Murongbing yang telah menatap Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Dia dengan cepat menarik Liu Luo untuk menyusul orang-orang dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Dia menemukan pemimpin sekte dan bibinya, Namong Siu,
telah berhenti bergerak dan sedang melihat Zhou Suqiu, sahabatnya. Dia mengerutkan kening, khawatir. Jelas mereka berdua berkomunikasi melalui transmisi suara tentang Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya menyapa Murong Bing melalui transmisi suara. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Namun, Murong Bing tidak menanggapi Duan Lingtian sampai dia melihatnya mengambil 2 langkah ke arahnya. Wajahnya, yang tersembunyi di balik kerudung, langsung pucat pasi. Dia buru-buru memperingatkannya melalui transmisi suara. Jangan datang. Peringatan mendadak Murong Bing menyebabkan Duan Lingtian secara naluriah berhenti di jalurnya. Dia tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, "Kamu bersedia berbicara denganku sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, jangan datang." Murong Bing berkata dengan dingin, "Lagi pula, apa yang terjadi sebelumnya di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi dari Sekte Surgawi yang bahagia adalah murni kecelakaan. Aku sudah membuangnya dari pikiranku. Tidak punya ide untuk bersamaku. Saya tahu Anda adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi, tapi saya tetap tidak menyukai Anda. Lebih baik kamu menyerah. Aku lebih baik mati daripada menjadi wanitamu." Tatapannya acuh tak acuh ketika dia melihat Duan Lingtian. Seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Duan Lingtian gemetar sesaat setelah mendengarkan kata-katanya, dia merasakan hatinya sakit. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia menatap Murong Bing yang memasang ekspresi tegas dan dingin di wajahnya. Sakit hatinya, "Aku tidak peduli apakah kamu menyukaiku atau tidak. Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda adalah wanita saya. Anda mungkin tidak menyukai saya sekarang, tetapi saya yakin Anda akan menyukai saya di masa depan. Bagaimanapun, saya akan membawa Anda pergi dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih dan 6 wilayah Tenggara." Kata-kata Duan Lingtian kepada orang-orang dari Sekte Blissful bukanlah kebohongan sepenuhnya. Dia telah memutuskan untuk membawa Murong Bing menjauh dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih dan daerah perbatasan dan menuju ke area pusat wilayah Surga Selatan untuk keselamatan Murong Bing setelah konferensi alkimia berakhir. Lagi pula, siapa yang tahu kapan Tuan Murong Bing akan mengetahui fakta bahwa Murong Bing telah kehilangan keperawanannya. Pada saat itu, tuannya pasti akan melukai, jika tidak membunuh dia. Karena itu, dia bertekad untuk membawa Murong Bing pergi secepat mungkin. Jika bukan karena dia akan tinggal sedikit lebih lama di 6 wilayah Tenggara sampai dia mendapatkan terobosan lain. Sayangnya, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi karena situasi Murong Bing seperti bom waktu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, tubuh menggoda Murong Bing sedikit gemetar. Dia harus mengakui bahwa dia tersentuh oleh kata-katanya. Dia tahu Duan Lingtian ingin membawanya pergi sejak Zhou Suqiu memberitahu Duan Lingtian tentang situasinya. Namun, karena perasaannya padanya, dia sangat enggan menjadi beban baginya. Sudah cukup baginya untuk menderita sendirian. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosinya sebelum dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan pergi. Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih adalah rumahku. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih." Ekspresi Murong Bing berubah ketika dia melihat Duan Lingtian mencoba mengambil langkah maju. "Jangan datang. Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan mati di depanmu sekarang juga." Nada suaranya tegas. Tidak ada keraguan bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Duan Lingtian tahu Murong Bing tidak bercanda ketika dia mendengar betapa tegas nada suaranya. Dia segera berhenti bergerak dan mengirim transmisi suara Murong Bing untuk menenangkannya. "Aku tidak akan pergi. Jangan lakukan hal yang sembrono." Pada saat ini, Duan Lingtian yang telah terganggu oleh Murong Bing akhirnya menemukan niat membunuh dari Namong Siu, pemimpin sekte dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Mungkinkah Namong Siu, pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, tahu bahwa akulah yang mengambil keperawanan Murong Bing? Duan Lingtian telah mengetahui nama pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih dari Hesan. Berdasarkan tatapan membunuh Namong Siu, jelas baginya bahwa Namong Siu tahu sesuatu. Bab 2863, meletakkannya di tempat terbuka penerjemah. Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, terjemahan Fantasi Tak Berujung, bagaimanapun, dialah yang mengirim Celestial Duke untuk mengejarku. Duke Surgawi itu tidak hanya tahu namaku, tapi dia juga tahu bagaimana penampilanku. Tidak sulit baginya untuk menggambar saya karena dia telah melihat saya.
Mempertimbangkan semua hal ini, Duan Lingtian tidak terkejut bahwa Namong Siu, pemimpin sekte dari sekte pelancong surgawi yang pengasih, telah mengenalinya. Matanya penuh dengan niat membunuh ketika dia melihat saya sebelumnya, itu hanya hilang setelah dia melihat Zhou Suqiyu. Zhou Suqiyu pasti telah menceritakan apa yang terjadi sebelumnya padanya. Karena bahkan Lian, leluhur tua dari sekte bahagia, tidak berani hanya bergerak melawanku, kemungkinan dia tidak akan sembarangan bergerak melawanku. Demikian juga, sebagai pemimpin sekte dari sekte pengelana surgawi yang pengasih, dia tidak akan bertindak sembarangan sampai dia benar-benar mengkonfirmasi latar belakangku. Lagi pula, jika saya benar-benar dari klan di area pusat, dan dia bertindak melawan saya, itu akan membawa malapetaka bagi sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Setelah melihat pertukaran secepat kilat antara Namong Siu dan Zhou Suqiyu, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan percakapan antara keduanya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Duan Lingtian. Saudara Lingtian, dia. Apakah dia Sister Bing yang Anda ceritakan kepada saya? Orang yang berbicara tidak lain adalah Huaner. Ya, Duan Lingtian mengangguk lemah. Saat dia melihat Murong Bing lagi, Huaner mengikuti arah tatapannya juga. Dia memperhatikan bahwa Murong Bing sengaja menghindari tatapan Huaner. Dia berpikir dengan tegas, saya harus memikirkan cara untuk membujuknya untuk ikut dengan saya. Konferensi alkimia adalah kesempatan yang baik. Jika saya melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan lain. Sementara itu, Namong Siu memimpin orang-orang dari sekte pengelana surgawi yang pengasih kepada orang-orang dari sekte surgawi Taiyi dan sekte Seribu Laba-Laba. Dia menyapa Hesan, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi. Paman muda Hesan, sudah lama kita tidak bertemu. Karena Hesan memiliki senioritas yang lebih tinggi darinya, dia harus memanggilnya sebagai paman junior. Siu kecil, kita belum pernah bertemu sejak kamu menjadi pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, kan? Hesan memandang Namong Siu dan menghela nafas. Dia ingat terakhir kali dia bertemu dengannya bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, dia hanyalah seorang gadis muda dan belum menjadi pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Hanya dalam sekejap mata, dia telah tumbuh dewasa. Tidak hanya dia menjadi pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih, tetapi basis kultivasinya juga telah melampaui miliknya. Memang, sudah beberapa tahun. Paman muda Hesan, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Namong Siu bertanya dengan senyum tipis. Tuannya dan Hesan memiliki hubungan persahabatan. Meskipun persahabatan mereka tidak dalam, dia masih harus menghormatinya karena dia adalah teman tuannya. Harus diketahui bahwa dengan status dan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyapa Hesan, dia masih harus menyapanya. Bagaimanapun, dunia ini adalah tempat di mana kekuatan adalah yang paling penting. Ya, itu sama seperti biasanya, jawab Hesan, tidak berani mengudara. Dia tahu Namong Siu sudah perhatian dengan mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan memanggilnya sebagai paman junior. Meskipun dia ramah dengan tuannya, mereka hanya kenalan belaka. Bahkan jika Namong Siu tidak perhatian atau hormat, tidak ada yang bisa dia katakan atau lakukan. Pada saat ini, Jian Qiuluo, pemimpin sekte dari sekte Seribu Laba-Laba, berseru, "Bibi muda Namong." Mirip dengan Zhou Suqiyu, dia memanggil Namong Siu sebagai Bibi Junior. Setelah mendengar ini, Namong Siu dengan samar mengangguk pada Hesan sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Jian Qiuluo. Dia berkata dengan senyum tipis, "Qiuluo, sudah 30 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Itu selama konferensi alkimia sebelumnya, kan?" Memang, 30 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata, tetapi penampilan bibi muda Namong tidak berubah sedikit pun, kata Jian Qiuluo sambil tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar, kemudian, mata Namong Siu akhirnya beralih ke Duan Lingtian. Dia bertanya dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, "Tuan ini, Anda adalah kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi, kan?" Duan Lingtian menyeringai tipis, memancarkan udara dingin. Dia dengan belak-belakan berkata, "Pemimpin sekte Namong, Anda harus tahu itu dengan sangat baik. Lagi pula, bukankah kamu mengirim pembangkit tenaga listrik untuk membunuhku?" Namong Siu, tentu saja, tidak mengharapkan Duan Lingtian untuk mengungkapkan semuanya secara terbuka. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Di sisi lain, ekspresi Murong Bing berubah drastis saat dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian.
Mengapa kamu menyebutkan masalah ini? Apakah Anda mencari kematian? Nada suaranya dipenuhi kecemasan, dan jelas dia mengkhawatirkannya. Dia tahu siapa aku. Jika bukan karena sahabatmu, dia pasti sudah bergerak lebih awal, jawab Duan Lingtian. Kemudian, senyum cemerlang muncul di wajahnya saat dia bertanya, apakah kamu mengkhawatirkanku? Secara alami, percakapan mereka dilakukan melalui transmisi suara. Tentu saja tidak. Murong Bing tergagap. Wajah cantiknya yang sebagian tersembunyi di balik kerudung memerah. Kemudian, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Duan Lingtian sebelum dia melihat Zhou Suqiu dan berbicara dengan Zhou Suqiu melalui transmisi suara. Sementara itu, kata-kata Duan Lingtian kepada Namong Siu menyebabkan keributan di antara orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi dan Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba. Mengirim seseorang untuk membunuhnya. Pemimpin Sekte Namong benar-benar berani mengirim seseorang untuk mengambil nyawa Tuan Duan. Apakah ini benar? Dengan latar belakang Tuan Duan, dia masih berani mengejarnya. Apakah dia tidak takut bahwa klan Duan dari Langit Merah akan memusnahkan Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih? Tak satu pun dari mereka yang mengira ada dendam besar antara Duan Lingtian dan Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Duan Lingtian mencibir. Dia menatap Namong Siu dengan dingin dan berkata, jika bukan karena Murong Bing, aku tidak akan menghentikan anggota klanku untuk membunuh Celestial Duke dari sektemu. Anda harus tahu bahwa untuk menghentikan klan saya membunuh wanita tua itu, saya harus menyia-nyiakan jimat kabur bayangan Void. Matanya penuh percaya diri, dan tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat di matanya sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Namong Siu berubah secara dramatis. Ketika Zhou Suqiu telah memberitahunya tentang latar belakangnya sebelumnya, juga terlintas dalam pikirannya bahwa jika Duan Lingtian benar-benar berasal dari klan yang kuat di daerah pusat, dia pasti memiliki pusat kekuatan yang kuat yang diam-diam menjaganya. Dia bingung mengapa dia melarikan diri saat itu. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik yang menjaganya pasti akan melangkah maju untuk melindunginya jika dia diserang. Sekarang dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, pertanyaannya terjawab. Meskipun saya masih tidak sepenuhnya percaya padanya, apa yang dia katakan masuk akal. Terlebih lagi, jika dia memiliki latar belakang biasa, akan sulit baginya untuk mendapatkan Shadow Void Escaping Talisman. Kemudian, Namong Siu berkata, jika itu masalahnya, saya berterima kasih karena telah menunjukkan belas kasihan kepada bawahan saya. Pada saat yang sama, dia mulai mempelajari Duan Lingtian sebelum dia mengangguk ke dalam. Memang, dia bakat yang tak tertandingi. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia sudah menjadi seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh dan telah menjadi surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh. Bahkan jika latar belakangnya tidak luar biasa, dia masih bisa dianggap sebagai pasangan yang cocok untuk Binger. Meskipun tidak ada yang tahu Namong Siu adalah bibi biologis Murong Bing, yang terakhir adalah putri dari saudara kembar Namong Siu, dia selalu memperlakukan Murong Bing seperti keponakannya. Jika tidak ada cara untuk membunuh Duan Lingtian, tidak buruk jika keponakannya bisa hidup bahagia dengan pria ini. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, maka kamu harus berterima kasih padanya, kata Duan Lingtian. Dia bisa dengan jelas melihat niat membunuh di mata Namong Siu telah menghilang dan digantikan oleh sedikit kelembutan. Pada saat ini, Murong Bing akhirnya mengetahui tentang apa yang terjadi dari sahabatnya, Zhou Suqiu. Dia masih tidak berani menatap mata Duan Lingtian saat dia bertanya melalui transmisi suara, apakah kamu benar-benar dari klan yang kuat di area pusat? Dia ingat dengan jelas ketika dia pertama kali bertemu dengan pemuda berbaju ungu ini, kekuatannya agak menyedihkan. Namun, hanya dalam 3 tahun, dia telah berhasil menjadi surgawi tertinggi yang menyeluruh. Selain itu, dia juga seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Dia telah mencapai semua prestasi ini bahkan sebelum mencapai usia 100 tahun. Orang seperti dia harus langkah seperti tanduk naga atau bulu kilin bahkan di wilayah surga selatan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Mata Duan Lingtian berkedip sebentar saat dia bertanya sebagai balasan, jika saya, apakah Anda bersedia ikut dengan saya? Aku harus bertanya pada tuanku, jawab Murong Bing sambil menundukkan kepalanya. Pada awalnya, ketika mereka bertemu, Murong Bing berdiri tinggi sementara Duan Lingtian berada di bawah. Saat ini, dia telah naik cukup tinggi sehingga dia,
setidaknya, berdiri di tanah yang sama dengannya jika tidak lebih tinggi. Lagi pula, bahkan jika basis kultivasinya belum setinggi miliknya, dia juga seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Tuanmu, Duan Lingtian mengernyitkan alis saat mendengar jawaban Murongbing. Dia bertanya dengan nada muram, bagaimana jika dia tidak setuju dan ingin Anda menebus dosa Anda dengan hidup Anda? Kalau begitu aku akan menebusnya dengan hidupku. Murongbing menjawab, penuh dengan keyakinan. Seolah-olah dia tidak menempatkan banyak nilai dalam hidupnya. Bab 2864, Aliansi Master Surgawi tiba penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, kau sangat keras kepala. Duan Lingtian merasa tidak berdaya ketika mendengar jawaban Murongbing. Dia tidak menjawab pertanyaannya apakah dia berasal dari klan yang kuat di daerah pusat. Dia tidak ingin berbohong padanya, tetapi dia punya perasaan jika dia mengetahui kebenaran, dia tidak akan memiliki harapan bahwa mereka bisa bersama. Meskipun dia memperlakukannya dengan dingin, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa dia benar-benar peduli padanya. Sebelumnya, dia telah belajar dari Zhou Suqiyu bahwa Murongbing peduli padanya, tetapi pada saat ini, dia akhirnya bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Dia yakin Murongbing tidak sepenuhnya tergerak olehnya. Wanita ini tidak sepenuhnya tergerak olehnya. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di telinga Duan Lingtian. Anak laki-laki cantik, dia secara naluriah berbalik untuk melihat sosok berpakaian hijau yang berdiri di samping Murongbing. Orang yang memanggil Duan Lingtian tidak lain adalah Liu Luo, seorang murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dan adik perempuan muda Murongbing. Jika kamu laki-laki, ambil tanggung jawab dan bawa kakak senior ketiga dari 6 wilayah Tenggara kembali ke klanmu. Saya khawatir masalah dia kehilangan keperawanannya tidak akan disembunyikan dari tuan kita lama, kata Liu Luo dengan nada serius, dengan temperamen tuan kita, jika dia tahu kakak ketiga senior tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin sekte, dia pasti tidak akan ragu untuk membunuh kakak senior ketiga. Dahulu kala, saya memiliki seorang kakak perempuan yang mengalami hal ini. Tuanku tidak ragu untuk membunuhnya. Di akhir kalimatnya, suaranya sedikit bergetar. Jelas sekali dia sangat mengkhawatirkan Murongbing. Bagaimanapun, dia tumbuh bersama Murongbing. Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Murongbing daripada tuannya. Dia memperlakukan Murongbing sebagai saudara kandungnya. Kemudian, Liu Luo menambahkan dengan nada kompromi, jika kamu bersedia membawanya pergi, aku tidak hanya akan berhenti memanggilmu laki-laki cantik, aku bahkan akan memanggilmu sebagai saudara ipar. Setelah mendengar kata-kata Liu Luo, Duan Lingtian menemukan bahwa dia pasti telah mengetahui tentang masalah antara dia dan Murongbing. Dia yakin dia pasti baru mengetahuinya setelah kunjungannya ke kediaman sementara Sekte Surgawi Taiyi di kota Alkimia. Jika kakak senior ketiga Anda tahu betapa Anda peduli padanya, saya yakin dia akan sangat bahagia. Meskipun kata-kata Liu Luo agak kekanak-kanakan, Duan Lingtian bisa merasakan ketulusan kata-katanya. Liu Luo benar-benar berharap yang terbaik untuk Murongbing. Dia berkata, saya hanya memintanya untuk ikut dengan saya, tetapi dia tidak mau. Dia berkata bahwa dia harus meminta izin tuannya. Jika tuannya tidak mau dan menginginkan nyawanya, dia rela mati. Liu Luo terdiam ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia mengalihkan pandangannya ke Murongbing dan menatap Murongbing dengan ekspresi tak berdaya yang tidak berbeda dengan yang dikenakan Duan Lingtian di wajahnya. Memang, ini adalah karakter kakak perempuannya. Pada saat ini, Namong Xiu, pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, memanggil Jian Qiuluo, pemimpin sekte dari Sekte Seribu Laba-Laba. Kemudian, kedua orang dari kedua sekte itu pergi, meninggalkan orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi. Setelah orang-orang dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dan Sekte Seribu Laba-Laba pergi, He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, memandang Duan Lingtian dan bertanya, Tuan Duan, apakah benar Namong Xiu mengirim seseorang ke membunuhmu? Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing menoleh untuk melihat Duan Lingtian juga, ingin tahu tentang apa yang terjadi. Apa alasan pemimpin sekte dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih mengirim seseorang untuk membunuh Duan Lingtian? Ya, Duan Lingtian mengangguk lemah. Mengapa? He San bertanya lagi. Karena jika aku masih hidup, Murongbing tidak akan bisa menjadi pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Pengembara Surgawi, kata Duan Lingtian sambil menatap orang-orang dari Sekte Pengembara Surgawi yang berdiri di depan. Sisi lain alun-alun,
Jika kamu masih hidup, Murongbing tidak bisa menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Mengapa? He San bingung. Meskipun dia telah mengasingkan diri selama ini, dia bukannya tidak menyadari masalah kekuatan utama di 6 wilayah Tenggara. Dia tahu Murongbing terpilih sebagai calon pemimpin sekte berikutnya dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Dia mendengar bahwa lebih dari 90% pejabat tinggi di sekte ingin dia menjadi pemimpin sekte berikutnya. Kecuali jika ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Bagaimana mungkin dia tidak bingung dengan kata-kata Duan Lingtian? Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, karena Murongbing adalah wanita saya, dan tampaknya, pemimpin sekte dari sekte pelancong surgawi yang pengasih tidak diizinkan untuk memiliki hubungan dengan seorang pria. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang dari sekte surgawi Taiyi menjadi semakin bingung. Mereka diam-diam melihat Huaner yang berdiri di samping Duan Lingtian dan menemukan bahwa dia sangat tenang. Seolah-olah dia tidak peduli bahwa Duan Lingtian telah menyatakan bahwa Murongbing adalah istrinya. He San, tentu saja, tidak menyangka bahwa Duan Lingtian dan Murongbing sudah tidur bersama. Dia menganggap keduanya memiliki perasaan satu sama lain, dan selama Duan Lingtian masih hidup, Murongbing tidak mau menjadi pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Dia berkata, jadi, Namong Siu berpikir bahwa setelah dia membunuhmu, Murongbing tidak punya pilihan selain dengan patuh menerima posisi pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Dihadapkan dengan pertanyaan He San, Duan Lingtian tetap diam. Apa yang bisa dia katakan? Bisakah dia mengatakan bahwa dia dan Murongbing telah tidur bersama dan terlepas dari itu, jika dia hidup atau mati, Murongbing tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte pengembara surgawi yang pengasih karena dia telah kehilangan keperawanannya. He San menganggap jawaban Duan Lingtian sebagai konfirmasi diam-diam. Pada saat ini, Si Tuming yang sedang melihat platform batu di tengah Alchemist Square tiba-tiba berseru, aliansi Master Surgawi ada di sini. Duan Lingtian dan yang lainnya secara naluriah menoleh untuk melihat platform batu di tengah alun-alun. Seorang pria parubaya dan seorang pria tua turun ke peron terlebih dahulu. Pria parubaya itu memegang kipas terlipat di tangannya dan tampak seperti seorang sarjana. Wajahnya seperti batu giok yang dipahat, jelas bahwa dia pasti sangat tampan di masa mudanya. Di sisi lain, pria tua yang mengenakan jubah abu-abu memiliki mata keruh, dan wajahnya tanpa ekspresi. Penampilannya seperti orang tua biasa. Terlepas dari penampilan biasa orang tua itu, begitu dia muncul, banyak orang berkerumun ke peron dan menyapanya dengan hormat. Tuan Ke, di antara orang-orang yang berkerumun untuk menyambut lelaki tua itu, kebanyakan dari mereka mengenakan seragam Celestial Alchemist dari Alliance of Celestial Masters. Berdasarkan seragam mereka, dapat dilihat bahwa tidak ada kekurangan alkemis surgawi terkemuka di 6 wilayah Tenggara. Duan Lingtian akrab dengan beberapa orang yang berkerumun untuk menyambut lelaki tua itu. Orang-orang itu adalah alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri dan Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba. Saat Duan Lingtian memandang orang tua itu, He San berkata, orang tua berpakaian abu-abu ini adalah Kesuan. Dia adalah alkemis surgawi tertinggi dari aliansi Master Surgawi. Meskipun dia agak lemah dalam aliansi, karena jumlah alkemis surgawi tertinggi dapat dihitung dengan satu tangan di 6 wilayah Tenggara, dia sangat dihormati di sini. He San terus menjelaskan, pria parubaya itu adalah Duke Surgawi 9 Istana. Namanya tidak diketahui, tetapi Tuan Ke memanggilnya sebagai dia kecil. Karena itu, kami hanya tahu nama belakangnya adalah dia. Segera setelah itu, sekelompok orang turun ke atas panggung, dan He San memulai perkenalannya lagi. Para pendatang baru adalah alkemis surgawi tertinggi lainnya, beberapa alkemis surgawi terkemuka, dan sekelompok orang yang jelas-jelas ada di sana untuk melindungi para alkemis surgawi. Perlu dicatat bahwa salah satu penjaga Celestial Alchemist terlihat identik dengan Celestial Alchemist yang dia lindungi. Mereka jelas kembar. Yang paling penting, penjaga itu adalah seorang Duke Surgawi 10 arah. Tuan Zong, segera setelah si kembar muncul, beberapa Celestial Alchemist terkemuka berinisiatif untuk menyapa si kembar yang merupakan Celestial Alchemist. Tuan Zong Ji, segera setelah itu, orang-orang di bawah platform batu juga menyapa kembaran lainnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang Duke Surgawi 10 arah. Di 6 wilayah Tenggara, 10 Adipati Surgawi adalah eksistensi yang paling kuat. Zong Sang,
Zongji. Duan Lingtian menatap si kembar. Dia telah mendengar tentang mereka dari He San sebelumnya. Zongsang adalah saudara kembar tertua dan alkemis surgawi sementara Zongji, saudara kembar yang lebih muda, adalah adipati surgawi 10 arah. Bab 2865, Tuan Muda dari Sekte Surgawi yang Mendalam sudah mati. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di antara parti dari Alliance of Celestial Masters, ada 4 Celestial Alkemis tertinggi. Selain itu, ada 3 Duke Surgawi 9 istana dan seorang Adipati Surgawi 10 arah yang menemani para alkemis surgawi. Mereka semua diundang ke sini oleh kekuatan utama di 6 wilayah Tenggara untuk memimpin konferensi alkimia. 4 kursi di platform batu di tengah Alchemy Square disiapkan untuk alkemis surgawi tertinggi dari aliansi Master Surgawi. Pada saat ini, He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, memandang Duan Lingtian dan berkata, "Tuan-Duan, mari kita pergi ke sana dan menyapa para alkemis surgawi dari aliansi Master Surgawi." Kemudian, dia berjalan menuju platform batu tanpa menunggu yang lain. Duan Lingtian, Si Tuming, dan yang lainnya tidak ragu dan mengikuti He San. Dari awal hingga akhir, Huaner tetap berada di sisi Duan Lingtian. Namun, matanya akan menyimpang, sesekali, kepada orang-orang dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Tepatnya, dia akan melihat Murongbing yang mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya. Sedikit kecemburuan bisa dilihat di kedalaman matanya ketika dia melihat Murongbing. Duan Lingtian telah memberitahunya tentang perselingkuhannya dengan Murongbing. Karena itu, dia iri pada Murongbing yang dianggap Duan Lingtian sebagai wanitanya. Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa dia sengaja menghindarinya, dan sampai batas tertentu, hanya memperlakukannya dengan tulus sebagai adik perempuan. Ini bukan sesuatu yang dia inginkan. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari pikiran Huaner saat ini. Dia tidak menyadari bahwa dia telah memperoleh lebih banyak pengalaman di dunia dan tidak lagi menyadari masalah antara pria dan wanita. Di satu sisi, dia saat ini mengalami cinta pertamanya dan merasa sulit untuk melepaskan diri dari perasaan ini. Ketika Duan Lingtian dan rombongan dari Sekte Surgawi Taiyi tiba di peron batu, banyak dari yang lain dari kekuatan utama 6 wilayah Tenggara, tidak termasuk beberapa sekte teratas yang belum tiba, sudah berkumpul di sana, berkerumun. Mengelilingi 4 alkemis surgawi tertinggi untuk menyambut mereka. Sekte Surgawi yang Mendalam dari Cross Region, yang secara luas diakui sebagai sekte terkuat di antara sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara, termasuk di antara mereka yang belum tiba. Tuan Zong, Tuan Ke, betapa cantiknya. Huaner yang tidak mengenakan kerudung dan topinya, tentu saja, menarik perhatian semua orang. Dia pasti kecantikan tiada taraf yang dikabarkan dari Sekte Surgawi Taiyi. Jika bukan karena Sekte Surgawi Taiyi, banyak pria muda yang impulsif akan mencoba untuk menyentuhnya. Sementara itu, Liu Luo, yang berdiri di samping orang-orang dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, berkata kepada Murongbing, "Kakak ketiga, di mataku, kamu yang paling cantik. Dia tidak secantik kamu, menurutku." Setelah mendengar kata-kata Liu Luo, Murongbing tersenyum tipis dan berkata, "Liu Luo, kapan kamu belajar berbohong? Kecantikan Lady Huaner tak tertandingi. Aku jauh dari sebanding dengannya. Aku, setidaknya, menyadari hal ini." Kemudian, dia melirik Duan Lingtian dan berpikir dalam hati, dengan kecantikan yang tiada taraf di sisinya, aku khawatir tidak akan lama baginya untuk melupakanku, kan? Dia merasakan keputusasaan di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Sebelum dia bertemu dengannya lagi, dia merindukannya dan mengkhawatirkan keselamatannya. Sekarang setelah dia bertemu dengannya, dia menyadari bahwa, tanpa sepengetahuannya, perasaannya terhadapnya telah tumbuh lebih dalam dari yang dia harapkan. Pada saat ini, beberapa orang berteriak satu demi satu. Sekte Surgawi Surga yang Mendalam telah tiba. Itu adalah orang-orang dari Sekte Surgawi yang Mendalam. Hanya dalam sekejap mata, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sekelompok pendatang baru yang telah tiba di Alchemy Square. Seorang pria parubaya dengan udara yang megah meskipun tubuhnya sedang dan penampilannya biasa saja memimpin sekelompok orang dari Sekte Surgawi yang Mendalam. Ketika Duan Lingtian melihat pria parubaya itu, dia samar-samar menemukan pria parubaya itu akrab. Setelah beberapa saat, dia menyadari mengapa dia menemukan pria parubaya itu akrab. Dia pasti ayah Bai Yusuan, Bai Wuji, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang Mendalam. Memang,
Bai Yusuan, tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, memiliki kemiripan dengan pria paruh baya itu. Selain itu, pria parubaya itu jelas merupakan pemimpin kelompok dari Sekte Surgawi yang mendalam. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menyimpulkan bahwa pria parubaya itu adalah Bai Wuji, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. He San telah berbicara singkat tentang Bai Wuji kepada Duan Lingtian. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam adalah Duke Surgawi 9 Istana. Sekte ini memiliki 3 adipati surgawi 10 arah dan beberapa adipati surgawi 9 istana lainnya. Suara He San berdering tepat waktu di telinga Duan Lingtian. Tuan Duan, dia adalah Bai Yuji, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Orang tua berbaju biru di belakangnya adalah salah satu dari 4 pelindung agung dari Sekte Surgawi yang mendalam. Dia juga seorang Duke Surgawi 9 istana. Setelah mendengar kata-kata He San, Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke pria tua berpakaian biru yang berdiri di belakang Bai Wuji. He San sebelumnya telah menyebutkan bahwa ada 3 tetua tertinggi di Sekte Surgawi Surga yang mendalam yang merupakan bangsawan surgawi 10 arah dan 4 pelindung agung yang merupakan bangsawan surgawi 9 istana. Pelindung agung dikenal secara individu sebagai pelindung Azure Dragon, pelindung macan putih, pelindung burung vermilion, dan pelindung kura-kura hitam. Duan Lingtian berpikir dalam hati, orang tua ini pastilah pelindung Azure Dragon. Ketika dia melihat lelaki tua itu menatapnya tajam dengan matanya yang keruh, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jantungnya berpacu saat dia bergidik dalam hati, sangat menyadari kekuatan menakutkan dari Duke Surgawi 9 istana. Di bawah pengawasan semua orang, Bai Wuji memimpin sekelompok orang ke platform batu. Saat mereka mendekati platform batu, 8 orang yang berada di platform batu turun satu demi satu untuk menyambut mereka. Perlu dicatat bahwa ketika orang-orang dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dan Sekte Blissful telah tiba di dekat platform batu sebelumnya, orang-orang ini tidak meninggalkan panggung untuk menyambut mereka. Berdasarkan ini, orang dapat melihat bahwa status Sekte Surgawi Surga yang mendalam jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih dan Sekte Blissful. Saat 8 orang dan orang-orang dari Sekte Surgawi yang mendalam hendak bertukar salam, sebuah suara yang syarat dengan kecemasan terdengar di udara. Pemimpin sekte, meskipun suaranya tidak terlalu keras, semua orang dengan jelas mendengarnya karena keheningan yang turun setelah kedatangan rombongan dari Sekte Surgawi yang mendalam. Beberapa saat kemudian, semua orang melihat seorang pemuda yang wajah dan jubahnya berlumuran darah terlatih-tatih ke Alchemist Square. Ketika seorang pria parubaya berpakaian perak dari Sekte Surgawi yang mendalam melihat pemuda itu, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, "Ganam kecil." Pemuda itu adalah murid langsungnya. Dia agak berbakat dan berada di peringkat 3 teratas di antara generasi muda di sekte tersebut. Sementara itu, sedikit kerutan terlihat di wajah Bai Wuji. Menguasai. Setelah mendengar suara pria parubaya berpakaian perak, pria muda yang berlumuran darah segera terbang ke arah orang-orang dari Sekte Surgawi yang mendalam. Dia sepertinya tidak mendengar tuannya saat dia menembak ke arah Bai Wuji. Gedebuk, pemuda itu langsung berlutut di depan Bai Wuji. Ekspresi sedih terlihat di wajahnya saat mulutnya membuka dan menutup beberapa kali, sepertinya tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. "Ganam kecil, apa yang terjadi padamu?" Bai Wuji bertanya dengan cemberut. "Ganam kecil." Pria parubaya berbaju perak itu merasa resah saat melihat aksi murid langsungnya itu. Dia sangat mengenal muridnya. Jika bukan karena sesuatu yang penting, muridnya tidak akan bertindak seperti ini. Akhirnya, pemuda itu berkata dengan suara gemetar, "Es Sekte, pemimpin Sekte Es, kakak senior Yusuan, Suaner, bagaimana dengan dia?" Ekspresi Bai Wuji berubah muram. Dia dengan cepat mengeluarkan mutiara jiwa Bai Yusuan. Ketika dia melihat Soul Pearl masih utuh, dia menghela nafas lega. Namun, hanya dalam sekejap mata, ekspresinya berubah lagi. Dia menemukan energi di Soul Pearl putranya tampaknya telah menghilang. Ini berarti mutiara jiwa tidak bisa lagi memberitahunya apakah putranya sudah mati atau masih hidup. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya menyelesaikan kata-katanya. Ini leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyai. Dia membunuh kakak senior Yusuan. Bab 2866, Kematian Leluhur Tua Sekte Surgawi Taiyai. Penerjemah,
terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung Soul Pearl menyimpan energi seseorang dan mampu menunjukkan apakah seseorang itu hidup atau mati. Namun, energi di mutiara jiwa akan menghilang seiring waktu, dan dengan demikian, kehilangan penggunaannya. Seseorang perlu memasukkan mutiara jiwa dengan energi dari waktu ke waktu agar tetap berfungsi. Bai Wuji, pemimpin sekte dari sekte surgawi yang mendalam, melakukan beberapa perhitungan mental dan menemukan putranya akan memasukkan energinya ke dalam mutiara jiwa setengah bulan yang lalu. Ekspresinya menjadi sangat suram saat ini. Kakak senior Yusuan, dia sudah mati. Itu leluhur tua dari sekte surgawi Tai. Dia membunuh kakak senior Yusuan. Kata-kata pemuda itu bergema di Alchemist Square yang sunyi seperti kuburan. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu. Kemudian, dia secara naluriah menoleh untuk melihat Hesan, leluhur tua dari sekte surgawi Tai, yang memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Kata-kata pemuda itu menyebabkan keributan di antara kerumunan di Alchemist Square. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang menoleh untuk melihat Hesan. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah orang mati yang berjalan saat mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Kakak senior Yusuan, itu Bai Yusuan, kan? Tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam. Hesan dari sekte surgawi Tai membunuhnya. Apakah Hesan gila? Bai Yusuan adalah satu-satunya putra dari pemimpin sekte dari sekte surgawi yang mendalam. Mengapa Hesan membunuh Bai Yusuan? Apakah karena konflik mereka sebulan yang lalu? Itu mungkin. Tapi, mengapa Hesan membiarkan pemuda ini hidup setelah dia membunuh Bai Yusuan? Bukankah ini hanya menggali lubang untuk dirinya sendiri? Lihat betapa menyedihkannya pemuda itu. Jelas bahwa dia nyaris tidak lolos dengan hidupnya. Tidak bisa melihat Anda luka di dadanya. Jelas itu dimaksudkan untuk menjadi pukulan mematikan, tetapi lukanya sedikit ke sisi jantungnya. Mungkin itu sebabnya dia selamat. Kamu benar. Sementara itu, Bai Wuji memelototi Hesan sebelum dia berteriak, Hesan. Ledakan, energi asal surgawi Bai Wuji melonjak tanpa peringatan apapun. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya berdiri, hanya menyisakan lubang dan bayangan di belakangnya. Retakan muncul di tanah dan mulai menyebar keluar. Orang-orang dari sekte surgawi yang mendalam turun ke udara saat tanah runtuh karena kekuatan Bai Wuji. Ledakan. Ledakan lain bergema di udara sebelum bayangan Bai Wuji menghilang. Kerumunan melihat Bai Wuji muncul di depan Hesan sebelum dia mengirim Hesan terbang kembali. Retakan mirip dengan jaring laba-laba terbentuk di tanah tempat Hesan berdiri juga. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatannya begitu kuat sehingga setengah dari tubuh Hesan terkubur di tanah setelah dia mendarat. Dia memuntahkan seteguk darah, menodai tanah dengan warna merah menyilaukan. Dia berjuang untuk mengatur napas saat dia berkata dengan susah payah, Sekte. Pemimpin Sekte Bai, aku tidak membunuh anakmu. Dia mungkin telah pasrah dengan nasibnya jika dia benar-benar membunuh Bai Yusuan, tapi sebenarnya dia tidak membunuh Bai Yusuan. Hesan hendak berbicara lagi ketika pemuda itu dengan dingin berkata, Hesan, aku yakin kamu tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini, kan? Kamu meleset ketika kamu mencoba menembus hatiku. Anda mungkin berpikir tidak ada yang akan mengetahuinya setelah Anda membunuh saya dan kakak senior Yusuan, kan? Matanya memancarkan kebencian, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia menunjuk ke arah Hesan. Untungnya, saya selamat. Kakak senior Yusuan tidak seberuntung itu dan dibunuh olehmu. Hesan menatap pemuda itu dengan tajam dan bertanya dengan nada muram, siapa kamu? Kenapa kamu memfitnahku? Dia San. Bai Wuji berteriak saat tubuhnya menghilang dari pandangan dan muncul di dekat Hesan lagi. Sebulan yang lalu, murid Anda berkonflik dengan putra saya. Memang, putra saya yang bersalah saat itu. Saya telah mengabaikannya meskipun dia telah meminta bantuan saya. Mengenai hal itu, saya pikir saya telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada sekte surgawi Tai. Namun, Anda berani membunuh anak saya. Saya akan melakukan ketidakadilan kepada putra saya jika saya tidak membunuhmu hari ini. Mata untuk mata, dia memandang Hesan dengan membunuh saat energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya. Pemimpin Sekte Bai, saya sudah mengatakan saya tidak membunuh. Sebelum Hesan bisa selesai menjelaskan dirinya sendiri, Bai Wuji menyerangnya dengan kecepatan kilat. Dia hanya bisa berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan Bai Wuji.
Itu terlalu cepat. Gerakan Bai Wuji dan He San sangat cepat sehingga beberapa orang, termasuk Duan Lingtian, tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun demikian, kekuatan tabrakan mereka begitu kuat sehingga rasanya seperti ada 10.000 kuda yang menginjak Alchemist Square. Ledakan, 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 ledakan. Angin bertiup kencang ke arah kerumunan, dan lubang yang tampaknya tak berdasar muncul di tanah tempat kedua pria itu bertukar pukulan. Lubang itu begitu besar sehingga setengah dari platform batu hancur. Kedelapan kursi yang diletakkan di atas peron batu itu juga diledakkan dan dihancurkan. Ada yang tidak beres. Duan Lingtian berpikir sendiri dengan skeptis ketika dia mengingat keterkejutan asli di wajah He San saat dia menyangkal membunuh Bai Yusuan. Secara alami, dia tidak tahu apakah He San benar-benar membunuh Bai Yusuan atau tidak karena dia tidak selalu bersama He San. Namun, berdasarkan reaksi He San, sepertinya He San tidak mungkin membunuh Bai Yusuan. Jika He San benar-benar membunuh Bai Yusuan, secara logis, He San akan membunuh pemuda berlumuran darah itu segera setelah dia muncul karena takut ketahuan. Lagi pula, bahkan jika Sekte Surgawi Surga yang mendalam marah karena He San telah membunuh pemuda itu, tidak mungkin mereka akan membunuh He San karena pemuda itu. Lagi pula, dibandingkan dengan pemuda itu, status He San sebagai leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi lebih tinggi. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sejalan dengan itu, jika He San telah membunuh Bai Yusuan, Bai Wuji memiliki lebih dari cukup alasan untuk membunuh He San. Selain itu, selama Bai Wuji meninggalkan sisa Sekte Surgawi Taiyi sendirian setelah membunuh He San, pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang secara diam-diam melindungi Sekte Surgawi Taiyi mungkin tidak akan bergerak karena tindakan Bai Wuji dibenarkan. Bai Wuji mungkin telah kehilangan rasionalitasnya setelah mendengar bahwa putranya telah terbunuh. Jika dia memikirkannya dengan pikiran jernih, dia akan menyadari bahwa karena mutiara jiwa putranya masih utuh, ada kemungkinan putranya masih hidup. Bagaimanapun, Sol Pearl baru saja kehilangan energinya. Jika dia tidak diliputi oleh kemarahan, mungkin terlintas di benaknya bahwa pemuda dari Sekte Surgawi-Surgawi yang mendalam juga bisa berbohong. Sayangnya, satu-satunya pikiran yang ada di pikirannya sekarang adalah membunuh He San untuk membalaskan dendam putranya. Bang! Pertempuran berlanjut selama kira-kira 10 napas lagi sebelum tiba-tiba berakhir. Bai Wuji, aku tidak membunuhmu nak. Suara He San yang syarat dengan kebencian terdengar menggelegar sebelum darah menghujani Alchemist Square. Bai Wuji akhirnya muncul kembali di tengah kabut darah saat cincin tata ruang jatuh di udara. Bab 2867, Raja Surgawi Kuasi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, ini cincin tata ruang leluhur tua. Leluhur tua, sudah mati. Ekspresi Duan Lingtian, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing berubah drastis ketika mereka melihat cincin tata ruang yang jatuh dalam kabut darah. Leluhur tua, kesadaran muncul di Duan Lingtian pada saat ini. He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, telah dibunuh oleh Bai Wuji, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Dalam kira-kira selusin napas, He San, seorang Duke Surgawi 8 Trigram, dibunuh oleh Bai Wuji yang merupakan Duke Surgawi 9 istana. Namun, dia tahu bahwa alasan He San terbunuh dalam waktu sesingkat itu adalah karena serangan pertama Bai Wuji yang tiba-tiba yang melukai He San dengan serius. Terlepas dari itu, tidak ada yang mengubah fakta bahwa He San, seorang Duke Surgawi 8 Trigram, telah meninggal. Dia merasa sangat menyadari ketidakberartiannya ketika dia mengingat bagaimana Duke Surgawi 8 Trigram yang dia kagumi terbunuh hanya dalam selusin napas. Sementara itu, kerumunan di Alchemist Square, yang baru saja sadar kembali, menarik napas dengan tajam. Mereka semua terkejut bahwa He San terbunuh dalam waktu yang begitu singkat. Bagaimanapun, He San secara luas dianggap sebagai salah satu dari 8 Trigram Adipati Surgawi teratas, jika bukan yang teratas, di 6 wilayah Tenggara. Dia meninggal, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, He San. Dia sudah mati. Astaga! He San adalah salah satu dari 8 Trigram Celestial Dukes terkuat tetapi pemimpin Sekte Bai membunuhnya hanya dalam selusin napas. Inilah perbedaan antara Duke Surgawi 8 Trigram dan Duke Surgawi 9 istana. Tunggu, He San jelas tidak siap untuk serangan mendadak Bai Wuji sehingga dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Kalau tidak,
saya tidak berpikir dia akan mati begitu cepat. Kau benar, aku lupa tentang itu. He San pasti tertangkap basah. Setelah serangan mendadak itu, He San tidak mungkin berada dalam kondisi puncak untuk bertarung. Jika He San dalam kondisi puncak, Bai Wuji mungkin tidak bisa membunuhnya di bawah 50 napas. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali He San sekarang. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun dari kekuatan teratas di 6 wilayah Tenggara yang berani campur tangan atau angkat bicara. Ini termasuk sekte yang bersahabat dengan sekte surgawi Taiyi. Bagaimanapun, menurut mereka, sekte surgawi Taiyi bersalah. He San tidak beruntung. Pemuda itu selamat dan mengungkap perbuatannya membunuh tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam. Mungkin, dia tidak menyangka serangannya meleset dari hati pemuda itu. Yah, meskipun orang yang leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi bunuh memiliki basis kultivasi yang rendah, orang itu adalah satu-satunya putra dari pemimpin sekte dari sekte surgawi yang mendalam. Sekte surgawi Taiyi jelas bersalah. Itu benar, itu normal bagi seorang ayah untuk membalaskan dendam anaknya. Sebenarnya, ini bisa dianggap sebagai dendam antara Bai Wuji dan He San dan tidak ada hubungannya dengan kedua sekte. Bahkan jika Raja Surgawi Kuasi tersembunyi dari sekte surgawi Taiyi mengetahui tentang masalah ini, mereka tidak memiliki alasan untuk membalaskan dendam He San. Tepat sekali, selama Bai Wuji tidak menyerang sekte surgawi Taiyi setelah membunuh He San, Raja Surgawi Kuasi dari sekte surgawi Taiyi mungkin tidak akan bergerak. Hampir semua orang dari sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara merasa bahwa kematian He San dibenarkan dan seharusnya tidak mempengaruhi hubungan antara sekte surgawi Taiyi dan sekte surgawi yang mendalam. Raja Surgawi Kuasi dari sekte surgawi Taiyi yang mereka sebutkan adalah pembangkit tenaga listrik yang memilih untuk tinggal di 6 wilayah Tenggara daripada pergi ke area pusat wilayah Surga Selatan. Karena mereka tidak menuju ke area pusat, basis kultivasi mereka kembali menjadi milik Duke Surgawi 10 arah. Bahkan kemudian, mereka jauh lebih kuat dari 10 arah surgawi dukes biasa di perbatasan. Oleh karena itu, mereka disebut Raja Surgawi Kuasi di daerah perbatasan. Pada saat ini, Bai Wuji memandang Duan Lingtian dan orang-orang dari sekte surgawi Taiyi sebelum dia dengan keras mengumumkan, saya ingin rekan-rekan saya tahu bahwa insiden hari ini antara saya dan He San tidak ada hubungannya dengan sekte surgawi Taiyi dan sekte surgawi yang mendalam. Tindakanku hanya untuk membalaskan dendam anakku. Meskipun sekte surgawi Taiyi lebih lemah dari sekte surgawi yang mendalam, dia telah mendengar bahwa Raja Surgawi Kuasi dari sekte surgawi Taiyi telah melangkah maju di masa lalu ketika salah satu sekte teratas di 6 wilayah Tenggara mencoba untuk memusnahkan sekte surgawi Taiyi. Untuk alasan ini, dia berhati-hati untuk tidak memprovokasi sekte surgawi Taiyi karena takut menimbulkan kemarahan Raja Surgawi Kuasi dari sekte surgawi Taiyi. Lian, leluhur tua dari sekte bahagia, yang memiliki konflik dengan Duan Lingtian sebelumnya memandang Duan Lingtian dengan jijik saat dia berkata, yakinlah, pemimpin sekte Bai, sekte bahagia akan menjaminmu. Segera setelah itu, sekte lain yang tidak dikenal Duan Lingtian berbicara satu demi satu untuk mendukung Bai Wuji. Sementara itu, meskipun sekte Seribu Laba-Laba Celestial dan sekte Surgawi Naga bela diri dari Wastelens dalam hati senang dengan kematian He San, mereka tidak secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan menjamin sekte surgawi surga yang mendalam untuk menghindari menyinggung sekte surgawi Taiyi. Hubungan yang buruk antara tiga sekte utama dari Wastelen tidak perlu dan tidak produktif karena mereka akan secara teratur bertemu di Wastelen. Demikian juga, sekte pengembara surgawi yang pengasih tidak angkat bicara karena banyaknya konflik mereka dengan sekte bahagia. Selain itu, penguasa Namong Siu, pemimpin sekte dari sekte pengelana surgawi yang pengasih, telah berteman dengan He San. Tidak pantas bagi mereka untuk menjamin Bai Wuji. Terima kasih, semuanya, kata Bai Wuji sambil menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia mengangkat tangannya sebelum embusan angin muncul dan membawa cincin tata ruang ke Duan Lingtian dan orang-orang dari sekte surgawi Taiyi. Dia berkata, saya hanya membunuh He San untuk membalaskan dendam putra saya. Mungkin ada harta karun di dalam cincin yang dimiliki oleh sekte surgawi Taiyi, dan aku tidak tertarik padanya. Pemimpin sekte Bai benar-benar murah hati. Dia bahkan mengembalikan cincin tata ruang He San ke sekte surgawi Taiyi. Kedermawanan Bai Wuji memenangkan hati orang-orang. Namun, sentimen itu berumur pendek.
Pemimpin sekte dari sekte surgawi yang mendalam pasti telah mengembalikan cincin tata ruang karena itu berisi sekte penjaga sekte surgawi Taiyi. Sekte surgawi sekte Taiyi menjaga senjata surgawi. Senjata surgawi kelas raja. Rumor mengatakan bahwa senjata surgawi kelas raja ditinggalkan oleh salah satu raja surgawi kuasi dari sekte Taiyi ketika raja surgawi keluar dari pengasingan untuk melindungi sekte agar tidak dimusnahkan. Sekte yang mencoba untuk memusnahkan sekte surgawi Taiyi dan kemudian dimusnahkan oleh para raja surgawi pada waktu itu bahkan lebih kuat dari sekte surgawi yang mendalam. Ketika mereka meninggalkan senjata surgawi kelas raja ke sekte surgawi Taiyi, mereka menyebutkan bahwa kecuali pemimpin sekte atau pembangkit tenaga listrik terkuat di sekte surgawi Taiyi memutuskan untuk memberikan senjata surgawi kelas raja, mereka yang mencoba mengambilnya secara paksa akan dibunuh oleh mereka. Aku juga mendengar tentang itu. Oleh karena itu, tidak hanya kekuatan dari 6 wilayah tenggara, tetapi semua kekuatan di perbatasan wilayah surga selatan tidak berani merampok sekte surgawi Taiyi dari senjata surgawi kelas raja mereka. Tepat sekali, tidak ada yang berani mengambil senjata surgawi kelas raja kecuali mereka tidak takut pada raja surgawi kuasi dari sekte surgawi Taiyi. Namun, mereka yang tidak takut dengan kuasa Celestial Kings mungkin tidak tertarik dengan King Great Celestial Weapon. Duan Lingtian tidak terkejut dengan percakapan di sekitarnya. Dia telah mendengar tentang semua hal ini dari Hesan selama perjalanan mereka ke kota Alkimia. Pada saat itu, dia bertanya kepada Hesan apakah sekte itu mampu melindungi senjata surgawi kelas raja. Senjata surgawi kelas raja di sekte surgawi Taiyi akan selalu dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik terkuat di sekte tersebut. Hanya pembangkit tenaga listrik terkuat atau pemimpin sekte yang memiliki hak untuk memberikan senjata surgawi kelas raja. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, semua orang masih takut menimbulkan kemarahan raja surgawi dari sekte surgawi Taiyi jika mereka mencoba untuk secara paksa mengambil senjata surgawi kelas raja. Mereka, tentu saja, tidak berani mengambil risiko karena dapat merenggut nyawa mereka. Bab 2868, Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Bahagia, Xiao Gangyu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung cincin tata ruang Hesan, leluhur tua Sekte Surgawi Taiyi, melayang di udara di depan Duan Lingtian dan anggota Sekte Surgawi Taiyi, tetapi tidak ada yang bergerak untuk mengklaim cincin itu. Akhirnya, Duan Lingtian memecah keheningan terlebih dahulu ketika dia berkata, "Tuan Situ, tolong pegang cincin tata ruang leluhur tua. Serahkan kepada pemimpin sekte setelah kita kembali ke tanah sekte surgawi Taiyi." Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Si Tuming, dengan berat hati, melangkah maju dan mengambil cincin tata ruang Hesan sebelum dia menyimpannya. Meskipun Duan Lingtian tidak terlalu dekat dengan Hesan, sebagai kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi, dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia melihat Hesan terbunuh. Namun demikian, tidak ada yang bisa dia atau sekte lakukan untuk saat ini karena kekuatan mereka terbatas dan situasinya tidak mendukung sekte surgawi Taiyi. Sepertinya aku benar, ada lebih dari sekadar memenuhi mata. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri ketika dia melihat pemuda yang terluka dari sekte surgawi yang mendalam. Pelapor adalah penyebab Bai Wuji, pemimpin sekte dari sekte surgawi yang mendalam, terbang ke dalam kemarahan yang hebat dan kemudian membunuh Hesan. Dia telah mengawasi pemuda itu sejak dia merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, dia melihat kilatan rasa bersalah di wajah pemuda itu ketika pemuda itu melihat ke tempat Bai Wuji membunuh Hesan. Jika Hesan benar-benar membunuh Bai Yusuan, tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam, apa yang membuat pemuda itu merasa bersalah? Sepertinya kematian Bai Yusuan tidak ada hubungannya dengan leluhur tua. Pemuda ini harus tahu yang sebenarnya. Sampai sekarang, tidak terlintas dalam pikiran Duan Lingtian bahwa Bai Yusuan mungkin masih hidup. Bagaimanapun, dia tidak menyadari bahwa mutiara jiwa Bai Yusuan telah kehilangan energinya. Dia hanya yakin bahwa Hesan tidak ada hubungannya dengan kematian Bai Yusuan. Sayangnya, dia tidak punya bukti jadi dia tahu tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia berbicara. Selain itu, bagaimana sekte surgawi-surgawi yang mendalam bisa mempercayai orang luar atas murid sekte mereka? Leluhur tua, meskipun kita baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, dan Anda hanya melindungi saya karena nilai saya bagi sekte, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah,
pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia menatap tempat di mana He San terbunuh. Setelah 2 kehidupan, Duan Lingtian telah menyaksikan terlalu banyak kematian, terutama setelah dia naik ke alam Devata ini. Untuk alasan ini, dia menjadi sedikit mati rasa karena kematian kenalannya. Namun, terlepas dari motif He San, tidak diragukan lagi bahwa He San telah memperlakukannya dengan baik. Selain itu, sebagai kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi, dia merasa harus melakukan sesuatu untuk Sekte Surgawi Taiyi. Dia akan menunggu sampai dia cukup kuat sebelum dia menyelidiki masalah ini dan mengungkapkan kebenaran untuk membuktikan bahwa He San tidak bersalah. Kematian He San telah menyebabkan keributan besar dan kehancuran besar di Alchemy Square, tetapi itu tidak menghentikan konferensi alkimia untuk dimulai sebagaimana mestinya. Di 6 wilayah Tenggara, kematian Duke Surgawi 8 Trigram tidak cukup untuk menghentikan acara bergengsi seperti konferensi alkimia berlangsung. Tidak butuh waktu lama sebelum alkemis surgawi terkemuka dari sekte atas mulai bersaing dan bertaruh. Sejak platform batu rusak selama pertempuran, anggota aliansi guru surgawi telah kehilangan kursi mereka. Untuk alasan ini, mereka berkeliling di antara para alkemis surgawi terkemuka untuk memastikan tidak ada kecurangan. Sementara itu, sekarang setelah He San meninggal, Duan Lingtian dapat merasakan tatapan buas dan rakus dari beberapa pembudidaya tanpa sekte padanya. Para pembudidaya tanpa sekte ini adalah salah satu pembudidaya tanpa sekte terkuat di 6 wilayah Tenggara. Dia tahu orang-orang ini mendambakan metode surgawi tingkat duke dan kemampuan surgawi yang telah dia menangkan dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun. Ketika He San masih hidup, orang-orang ini, tentu saja, tidak berani memiliki pikiran tamak. Sekarang setelah He San meninggal, mereka mulai menunjukkan warna aslinya. Namun, dia tidak memedulikan mereka. Dia tahu mereka tidak akan berani menyerangnya secara serampangan meskipun He San telah meninggal. Bagaimanapun, sebagai salah satu sekte teratas di 6 wilayah Tenggara, Sekte Surgawi Taiyi masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Kecuali mereka mampu membunuh seluruh partai dari Sekte Surgawi Taiyi, para pembudidaya tanpa sekte tidak akan bertindak. Dia berpikir dalam hati, jika ada, kita harus waspada terhadap sekte teratas dari 6 wilayah Tenggara. Namun, berdasarkan tindakan mereka saat ini, sepertinya mereka tidak akan berani merampokku. Tidak perlu bagiku untuk menggunakan Communication Celestial Talisman untuk saat ini. Sebelum mereka meninggalkan perkebunan Sekte Surgawi Taiyi, Bai Ping, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Taiyi, telah memberi Duan Lingtian beberapa jimat komunikasi surgawi. Ini bukan sembarang jimat komunikasi surgawi biasa, mereka adalah jimat komunikasi surgawi yang ditorehkan oleh Raja Surgawi. Jimat ini ditinggalkan sebagai perlindungan oleh pembangkit tenaga listrik dari sekte yang telah menjadi Raja Surgawi sebelum mereka meninggalkan 6 wilayah Tenggara ke area pusat. Dengan talisman celestial komunikasi ini, seseorang akan dapat mengirim pesan dalam hitungan detik. Para pembudidaya tanpa sekte tidak akan terganggu dengan jimat komunikasi surgawi. Lagi pula, akan sulit untuk mengidentifikasi atau menemukan mereka karena mereka tanpa sekte. Mereka hanya akan khawatir tentang Shadow Void Escaping Talismans yang ditulis oleh Celestial Kings karena jimat itu akan memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Jika target mereka selamat, akan mudah bagi para pembudidaya tanpa sekte untuk diidentifikasi melalui cara-cara seperti mutiara gambar mengambang. Sebagai salah satu sekte teratas di Wastelen, akan mudah bagi Sekte Surgawi Taiyi untuk memburu mereka selama mereka tahu seperti apa para pembudidaya tanpa sekte itu. Satu-satunya cara para pembudidaya tanpa sekte bisa lolos dari cengkeraman sekte adalah dengan melarikan diri ke area pusat. Namun, para pembudidaya tanpa sekte ini yang mendambakan metode surgawi tingkat Duke Duan Lingtian dan kemampuan surgawi yang biasa-biasa saja, dan ini termasuk Adipati Surgawi. Akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan perbatasan ke daerah pusat. Karena itu, pada saat ini, suara keras dan energi terdengar di udara. Tuan Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat sumber suara. Dia melihat seorang pria parubaya berjalan ke arahnya. Pria parubaya itu mengenakan seragam guru surgawi bumi, mirip dengan yang dikenakan Duan Lingtian. Ini adalah seragam yang diberikan oleh aliansi Master Surgawi kepada alkemis surgawi terkemuka. Duan Lingtian masih memikirkan di mana dia pernah melihat pria parubaya itu sebelumnya karena dia menemukan pria parubaya itu agak akrab ketika suara Si Tu Ming terdengar di telinganya. Ini Xiao Gang Yu,
kepala alkemis surgawi dari Sekte Blissful. Setelah mendengar kata-kata Si Tuming, dia ingat dia telah melihat pria parubaya berdiri di belakang Lian, leluhur tua dari Sekte Blissful, sebelumnya. Kenapa dia datang ke sini? Ekspresi Yang Chong berubah muram. Dia yakin Xiao Gangyu datang dengan niat buruk. Si Tuming berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Tuan Duan, Xiao Gangyu sangat ahli dalam alkimia, dan dia mampu memperbaiki pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh, juga." Ketika Duan Lingtian sadar, Xiao Gangyu hanya beberapa meter darinya. Dia bertanya dengan ringan, "Ada apa?" Sebelum Xiao Gangyu bisa menjawab, seseorang mengejek dengan dingin dan berkata, "Kepala alkemis surgawi dari Sekte Bahagia, Master Xiao, ingin bersaing denganmu, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai." Segera setelah itu, sosok lain berjalan menuju Duan Lingtian. Bab 2869, tunjukkan ketulusan Anda. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung orang kedua yang berbicara dan berjalan menuju Duan Lingtian tidak lain adalah Ji Fan, arahat dari Sekte Bahagia. Hanya dalam sekejap mata, Ji Fan telah berjalan di sebelah Xiao Gangyu, kepala alkemis surgawi dari Sekte Blissful, saat dia memandang Duan Lingtian dengan merendahkan. Karena dia tidak sepenuhnya yakin apakah Duan Lingtian berasal dari klan yang kuat di daerah pusat, dia dan orang-orang dari Sekte Blissful tidak berani memprovokasi Duan Lingtian secara langsung. Namun, itu tidak menghentikannya dari mengejek atau mengejek Duan Lingtian, berpikir itu akan baik-baik saja selama dia tidak mengambil terlalu jauh. Oh, Duan Lingtian hanya melirik Ji Fan sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Gangyu. "Begitukah, Tuan Xiao, bagaimana Anda ingin bertaruh?" Setelah melihat ketidakpedulian Duan Lingtian padanya, ekspresi Ji Fan langsung menjadi gelap. Sebagai arahat dari Sekte Bahagia, bahkan para pemimpin sekte dari sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara menghormatinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Duan Lingtian secara terang-terangan mengabaikannya? Tanpa menunggu jawaban Xiao Gangyu, dia berkata dengan dingin, "Tuan Xiao akan bersaing denganmu untuk melihat siapa yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh." Kemudian, dia mengejek sebelum melanjutkan dengan menghina, "Tidak apa-apa jika kamu menolak untuk bersaing. Lagi pula, keterampilan alkimia Anda hanya biasa-biasa saja. Wajar jika Anda tidak dapat dibandingkan dengan ketua alkemis surgawi sekte kami. Tingkat keberhasilan menyempurnakan pil surga yang menyeluruh." Duan Lingtian memandang Ji Fan seolah-olah Ji Fan bodoh ketika dia berkata, "Saya percaya hampir semua orang di kota alkimia menyadari tingkat keberhasilan saya dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Sekitar sebulan yang lalu, saya telah berhasil menyempurnakan 3 pil surgawi yang menyeluruh di luar toko Sekte Surgawi Tai. Saya yakin semua orang tahu tentang itu, kan?" Dia bisa dengan jelas melihat motif tersembunyi Ji Fan. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Ji Fan memburuk. Bahkan Xiao Gangyu yang berdiri di sampingnya terlihat sedikit malu. Memang, mereka telah mendekati Duan Lingtian karena mereka menyadari tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Mereka berencana memanfaatkan Duan Lingtian dengan informasi yang mereka miliki. Mereka mengharapkan Duan Lingtian diprovokasi untuk menyetujui taruhan, siapa tahu Duan Lingtian akan tetap tenang dan bahkan mengungkapkan fakta secara terbuka. Ji Fan dan Xiao Gangyu yakin rencana mereka digagalkan ketika Duan Lingtian memandang mereka dengan penuh minat dan berkata, "Lanjutkan. Apa yang ingin kamu gunakan sebagai taruhan?" Ji Fan dan Xiao Gangyu saling berpandangan tidak percaya. Mereka tidak berharap Duan Lingtian menyetujui taruhan karena Duan Lingtian jelas menyadari apa yang sedang terjadi. Xiao Gangyu mengirim transmisi suara ke Ji Fan. "Arhat, dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin dia benar-benar setuju untuk bersaing denganku. Kemungkinan dia hanya mencoba mencari tahu apa yang kita inginkan darinya." Ji Fan juga memiliki pemikiran yang sama. Tidak mungkin Duan Lingtian setuju untuk bersaing dengan Xiao Gangyu untuk melihat siapa yang memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Karena itu, dia menyeringai dingin dan berkata, "Apa gunanya bertanya apakah kamu tidak berani bersaing dengan Tuan Xiao?" "Tidak berani bersaing." Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata Ji Fan. Dia menatap Ji Fan dengan saksama sebelum berkata, "Siapa yang bilang begitu? Jika saya tidak berani bersaing, mengapa saya mengajukan pertanyaan seperti itu?" Ji Fan dan Xiao Gangyu tercengang saat mendengar jawaban Duan Lingtian.
Apakah ini berarti Duan Lingtian setuju untuk bertaruh dengan mereka? Ji Fan bertanya, agak skeptis. Jadi, kamu menerima tantangannya? Saya tidak mengerti mengapa saya tidak melakukannya, jawab Duan Lingtian. Ji Fan dan Xiao Gang Fan terdiam saat mereka bertukar pandang lagi, bingung dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Xiao Gang Yu bertanya melalui transmisi suara, Arhat, Duan Lingtian sangat menyadari bahwa kami mengetahui rahasia tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh, namun, dia dengan mudah menerima tantangan itu. Apakah Anda pikir dia mungkin menyembunyikan keahliannya? Ji Fan berkata dengan skeptis, tidak mungkin. Sebulan yang lalu, dia harus memurnikan Overarching Heaven Pills untuk membuktikan dirinya kepada orang-orang dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun Surgawi. Bagaimana dia bisa menyembunyikan kemampuan aslinya jika dia mencoba membuktikan dirinya pada saat itu? Kecuali dia bisa memprediksi tantangan hari ini dari sebulan yang lalu, apakah Anda benar-benar berpikir mungkin dia menyembunyikan keahliannya? Kamu benar, Xiao Gang Yu mengangguk sebagai jawaban. Dia merasa penjelasan Ji Fan masuk akal. Lagi pula, tidak mungkin Duan Lingtian tahu bahwa mereka akan menantangnya hari ini. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya dengan ragu, lalu, mengapa dia tampak begitu percaya diri untuk bersaing denganku? Tuan Xiao, dia pasti berpura-pura membingungkan kita dan membuat kita berpikir dia menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Mungkin, dia berharap untuk menakut-nakuti kita agar mundur. Jika kita mundur, bukan saja dia tidak akan menderita kerugian, tetapi orang-orang akan berpikir kamu juga lebih rendah darinya. Ji Fan berkata sambil matanya berbinar. Itu pasti. Setelah mendengarkan spekulasi Ji Fan, Xiao Gang Yu yakin Duan Lingtian hanya memasang front untuk membuat mereka mundur. Setelah Ji Fan selesai berbicara dengan Xiao Gang Yu melalui transmisi suara, Ji Fan memandang Duan Lingtian dan berkata, mengungkapkan niatnya, baiklah. Karena Master Duan siap untuk itu, maka, Anda akan bersaing dengan Master Xiao untuk melihatnya. Yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Saya akan terus terang, kami menginginkan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi yang Anda menangkan dari Sekte Surgawi Pendukung Matahari dan Sekte Surgawi Seribu Daun. Sebulan yang lalu, Duan Lingtian telah memenangkan metode surgawi kelas Duke 2 sifat dan kemampuan surgawi kelas Duke 2 sifat masing-masing dari Sekte Surgawi Pendukung dan Sekte Surgawi Seribu Daun. Ji Fan jelas mendambakan mereka. Metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi. Duan Lingtian berpura-pura terkejut dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, kamu harus tahu jimat surgawi memori yang saya miliki adalah satu-satunya salinan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi. Jika saya memberikannya, itu akan menjadi kerugian besar bagi saya karena saya belum menguasainya atau menyalinnya ke memori celestial talisman lainnya. Untuk alasan ini, nilai mereka bahkan lebih tinggi dariku. Memang, Ji Fan mengangguk setuju. Oleh karena itu, Sekte Blissful akan menggunakan 2 metode surgawi kelas Duke dan 1 kemampuan surgawi kelas Duke sebagai taruhannya. Mendengar kata-kata Ji Fan, Duan Lingtian langsung tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu tertawa? Ji Fan bertanya dengan khawatir. Jelas dia tahu bahwa 2 sifat ganda Duke Great Celestial Methods dan 1 sifat ganda Duke Great Divine Ability dari Blissful Sect tidak begitu berharga karena hanya salinan. Bahkan jika dia harus memberikannya kepada Duan Lingtian, sekte itu tidak akan menderita kerugian apapun. Sebaliknya, jika Duan Lingtian kehilangan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi, Duan Lingtian akan menderita kerugian besar. Duan Lingtian memandang Ji Fan dan berkata dengan nada mencemooh, jika hanya ini yang ditawarkan sekte bahagia, maka, saya tidak tertarik untuk bersaing dengan Tuan Xiao. Jika Anda benar-benar ingin bertaruh dengan saya, Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Seiring berjalannya waktu, percakapan Duan Lingtian dan Ji Fan menarik perhatian orang banyak. Banyak orang mulai berkumpul di sekitar mereka, tertarik dengan keributan itu. Lagi pula, mereka ingin tahu tentang Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi berbakat dari Sekte Surgawi Tai Yi yang baru-baru ini menjadi terkenal di kota alkimia. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang terkemuka, pil surga yang menyeluruh. Bab 2870, Lian berkompromi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor,
terjemahan fantasi tak berujung. Insiden di luar toko sekte surgawi Taiyi di kota alkimia yang terjadi sebulan yang lalu telah menyebar di kota. Hampir semua orang yang hadir di Alchemist Square menyadari bahwa kepala alkemis Celestial Sekte Taiyi adalah seorang Celestial Alkemis terkemuka yang mampu menyempurnakan Celestial Pil terkemuka, Overarching Heaven Pil, meskipun usianya belum genap 100 tahun. Kejujuran, Xiao Gangyu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Jifan bertanya, katakan padaku, kalau begitu, ketulusan seperti apa yang kamu ingin Sekte Bahagia tunjukkan? Sementara itu, orang-orang yang berkumpul untuk menyaksikan keributan itu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sekte Bahagia ingin bersaing dengan Sekte Surgawi Taiyi untuk melihat kepala alkemis surgawi mereka yang mana yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh. Sepertinya Sekte Blissful ingin Master Duan menggunakan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi yang dia menangkan dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surga Seribu Daun sebagai taruhannya, kan? Sepertinya begitu. Namun, Tuan Duan tampaknya tidak puas dengan taruhan dari Sekte Bahagia. Sekte Bahagia bersedia menggunakan 2 metode surgawi kelas Duke dan 1 kemampuan surgawi kelas Duke sebagai taruhannya, dan mereka ingin Tuan Duan menggunakan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi sebagai taruhannya. Meskipun tampaknya menguntungkan bagi Tuan Duan, kenyataannya adalah sebaliknya. Kamu benar. Lagi pula, bahkan jika Sekte Blissful kalah taruhan, mereka hanya akan kehilangan salinan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi. Namun, jika Tuan Duan kalah, dia akan benar-benar kehilangan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi. Tuan Duan hanya memperoleh metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi 2 sifat sebulan yang lalu. Tidak mungkin dia sudah menguasainya atau menyalinnya ke memori Celestial Talisman lainnya. Jika dia kalah dari Sekte Blissful, itu tidak seperti Sekte Surgawi Matahari dan Sekte Seribu Daun akan memberinya salinan baru. Sebagian besar penonton berpendapat bahwa taruhan dari Sekte Blissful tidak adil terhadap Duan Lingtian. Seseorang seharusnya tidak hanya menilai-nilai suatu benda berdasarkan penampilannya, seseorang harus mempertimbangkan nilainya bagi pemiliknya juga. Sementara itu, Duan Lingtian menyipitkan matanya tanpa terasa saat dia menjawab, Jifan, permintaanku sederhana. Keingintahuan para penonton, tentu saja, terguncang oleh kata-kata Duan Lingtian. Permintaan sederhana, aku ingin tahu apa yang diinginkan Tuan Duan. Pada saat ini, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing memandang Duan Lingtian dan mengirim pesan ke Duan Lingtian melalui transmisi suara. Mereka tampak sedikit khawatir, tidak yakin apakah Duan Lingtian yakin dia bisa memenangkan taruhan dengan Sekte Blissful. Duan Lingtian tidak membalas mereka melalui transmisi suara. Dia hanya menatap mereka dengan mata yang penuh percaya diri. Setelah melihat ini, 3 alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi merasa nyaman. Meskipun mereka tidak mengenal Duan Lingtian lama, mereka tahu dia adalah seorang pemuda yang bijaksana dan dewasa. Karena Duan Lingtian yakin, mereka tidak perlu khawatir. Jifan bertanya, apa yang kamu inginkan? Duan Lingtian memandangnya dan berkata dengan nada santai, saya khawatir Anda tidak dalam posisi untuk memutuskan apakah hal yang saya inginkan dapat digunakan sebagai taruhan. Lebih baik jika Anda mengundang leluhur tua dari Sekte Bahagia sehingga dia bisa membuat keputusan. Setelah dia selesai berbicara, dia menyeringai pada Jifan. Ekspresi Jifan menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Wajahnya memerah karena marah. Kata-kata itu merupakan penghinaan baginya di depan orang banyak. Dia berkata dengan gigi terkatup, bagaimanapun, saya ingin mendengar permintaan Anda. Saya mendengar Sekte Blissful memiliki 3 sifat Duke Grade metode surgawi. Jika Sekte bersedia menggunakannya sebagai taruhan, saya akan setuju untuk bersaing dengan Master Xiao, kata Duan Lingtian acuh tak acuh, benar-benar mengabaikan gelap Jifan. Ekspresi, tiba-tiba, kerumunan yang sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri terdiam. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian secara bersamaan sebelum mereka membuat keributan lagi. Dia menginginkan metode surgawi 3 sifat Duke Grade dari Sekte Blissful. Bukankah dia serakah? Itu benar, metode surgawi kelas Duke 3 sifat bernilai, setidaknya, 5 metode surgawi kelas Duke 2 sifat. Bagaimana dia bisa berharap untuk hanya menggunakan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi sebagai taruhannya? Permintaannya tidak masuk akal, namun,
Itu bukan masalah besar bahkan jika sekte bahagia menyetujuinya. Lagi pula, mereka bersaing untuk melihat siapa yang memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Kami semua sadar bahwa tingkat keberhasilan Tuan Duan agak rendah. Saya pikir dia hanya memasang front yang tangguh untuk membuat sekte Blissful mundur. Dengan begitu dia akan bisa menghindari rasa malu dan hinaan. Selain itu, dia juga bisa mengatakan Tuan Xiao takut bersaing dengannya. Para penonton mengira Duan Lingtian terlalu serakah untuk menuntut metode surgawi 3 sifat ketika dia hanya menggunakan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi sebagai taruhannya. Ekspresi Jifan semakin gelap ketika dia mendengar permintaan Duan Lingtian. Xiao Gangyu juga mengerutkan alisnya. Dia memandang Duan Lingtian dan dengan muram bertanya, Tuan Duan, tidakkah menurut Anda meminta terlalu banyak? Terlalu banyak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan berkata, "Yah, mungkin itu masalahnya. Bagaimanapun, ini adalah permintaan saya. Tuan Xiao, jangan ragu untuk menolak permintaan saya. Tidak masalah bagi saya jika kita bersaing atau tidak. Lagi pula, saya bukan orang yang kompetitif." Dia pura-pura ekspresi pemahaman, menyebabkan ekspresi Xiao Gangyu masam. Duan Lingtian. Jifan memandang Duan Lingtian dan dengan dingin berkata, buat permintaan lain. Sekte bahagia. Sebelum Jifan bisa menyelesaikan kata-katanya, Duan Lingtian dengan kejam menyela, jika sekte bahagia takut bertaruh denganku, tersesat. Waktuku sangat berharga, berhentilah membuang waktuku. Dia menatap Jifan dengan tidak sabar. Siapa bilang sekte bahagia itu takut? Jifan berkata dengan marah. Kalau begitu, undang leluhur tua sektemu ke sini. Dia satu-satunya di sini yang memenuhi syarat untuk memutuskan apakah Anda dapat menggunakan metode surgawi kelas Duke 3 sifat sekte Anda sebagai taruhan, kan? Duan Lingtian membalas, kamu. Jifan hendak berbicara lagi ketika sebuah suara terdengar dari antara para penonton. Karena Master Duan bersedia bersaing, sekte Blissful akan, secara alami, mengikutinya. Saya juga ingin tahu apakah Tuan Duan sengaja menyembunyikan keahliannya. Para penonton berpisah, memperlihatkan sosok familiar yang berjalan menuju Duan Lingtian. Sosok itu milik Lian, leluhur tua dari sekte bahagia. Dia adalah Duke Surgawi 9 istana yang kuat dan secara luas dianggap sebagai orang terkuat di bawah 10 adipati surgawi di 6 wilayah Tenggara. Dia telah memimpin orang-orang dari sekte bahagia ke kota alkimia di Tanah Tandus kali ini untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Lian berjalan dengan orang-orang yang tersisa dari sekte Blissful di belakangnya. Leluhur tua, Jifan menyapa Lian. Ketika dia mendengar kata-kata Lian, dia sedikit mengernyit. Metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawinya tidak layak untuk metode surgawi 3 sifat kami. Meskipun dia belum menguasainya, itu masih belum sepadan. Jelas bahwa dia agak cemas. Vaner, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan menang? Lian bertanya pada Jifan melalui transmisi suara. Leluhur tua, meskipun saya tidak berpikir dia akan menang, kita tidak boleh membiarkan dia mengambil keuntungan dari kita dengan menyetujui permintaannya, jawab Jifan melalui transmisi suara. Setelah mendengar kata-kata Jifan, Lian mengangguk tanpa sadar sebelum dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian, yang tampak terkejut, dan berkata, Tuan Duan, kami akan menyetujui permintaan Anda jika Anda meningkatkan taruhan Anda. Aku tidak akan. Duan Lingtian menolak tanpa ragu-ragu. Jika sekte Blissful tidak akan menyetujui permintaanku, aku juga tidak berniat memaksanya. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi seolah-olah dia tidak bisa lagi diganggu untuk melanjutkan pembicaraan. Pada saat Duan Lingtian berbalik, mata Lang Lian melihat tanda-tanda ketakutan dan rasa bersalah yang melintas di mata Duan Lingtian. Dia berkata, siapa bilang sekte bahagia takut bertaruh denganmu? Baiklah, kami akan menyetujui permintaanmu.